Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik mengurangi pikiran negatif dan kecemasan berlebih. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah mengurangi pikiran negatif dan kecemasan berlebih. Perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, itu banyak rasa-rasa yang kita alami ya. Nah, baik itu sensasi yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah, khusus pada season kali ini saya ingin mengedepankan ya, yaitu mengangkat tentang sensasi psikis atau kejiwaan kita yang berhubungan dengan pikiran negatif dan kecemasan berlebih. Karena pada umumnya ya, ketika kita menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, ini yang sulit untuk kita benahi, yaitu ketika pikiran kita masih selalu negatif ya, dan kecemasan kita masih berlebihan, artinya tidak normal. Nah, sehingga akan memicu ya asam lambung itu untuk selalu naik ya, karena pikiran kita negatif dan kecemasannya tinggi ya. Nah, sedangkan asam lambung yang naik ketika itu sering terjadi, itu bisa memicu terjadinya GERD ya. Nah, GERD menimbulkan banyak sensasi, kemudian berputar, menimbulkan kecemasan lagi, menimbulkan psikosomatik atau pikiran-pikiran yang negatif juga itu. Nah, oleh karena itu ya, maka kita harus memahami ya, harus menyadari dan harus bisa mawas diri ya, mawas diri tentang kondisi apa yang kita alami ya, kemudian kita bisa menelaah ya, akhirnya kita bisa mencari jalan keluarnya ya, yaitu dengan berbagai tip ya yang seperti saya sharingkan kepada teman-teman ya, baik di saat ini maupun di video-video yang lalu ya. Itu adalah kisah dari perjalanan saya dari awal ya, mulai terkena asam lambung sampai dengan sembuh teman-teman ya. Sehingga mungkin bagi teman-teman yang masih mengalami penderitaan ya, mudah-mudahan video-video saya ya yang lalu silahkan ditonton juga ya, itu mungkin bisa menjadi jalan keluar bagi teman-teman ya. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis akan segera sembuh gitu. Nah, begini teman-teman ya. Jadi ketika kita pikiran kita masih sering negatif ya, contoh pikiran sering negatif itu ketika kita selalu berpikir jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mau dan lain sebagainya. Nah itu yang selalu kadang ada di benak pikiran kita ketika ada sensasi datang. Nah, ketika seperti itu maka akan memunculkan otomatis, yaitu kecemasan juga akan datang. Jadi pikiran negatif dengan kecemasan ini saling
berhubungan erat ya, itu. Maka tidak bisa dipisahkan itu. Ketika pikiran itu dominan negatif, otomatis kecemasan itu akan timbul. Contohnya menjadi perasaan kita selalu cemas ya, kemudian selalu was-was, selalu khawatir ya, bahkan selalu takut ya. Takut dengan apa ya? Takut dengan kondisi tubuh kita ya yang sedang mengalami gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, yang sampai dengan ujung-ujungnya kita itu sampai dengan takut ya, takut mati. Itu seperti itu, karena kadang dari sensasi yang luar biasa itu pasti akan berakhir seperti itu ya. Jadi sampai dengan kita menjadi sensitif, contohnya kita mendengar kabar kematian ya, kabar duka, itu pun kita langsung tubuh kita merespon ya, menjadi lemes ya, menjadi tidak berdaya, pusing dan lain sebagainya. Nah itu semuanya itu pernah saya rasakan ya seperti itu, sehingga saya memahami ketika teman-teman masih dalam kondisi yang mengalami seperti itu. Nah, tetapi tenang saja teman-teman ya, itu adalah proses ya. Yang terpenting ketika kita semangat dan kita selalu berikhtiar, berusaha ya, itu pasti akan sembuh teman-teman ya. Jadi kesembuhan itu juga terletak pada diri kita sendiri ya, bagaimana kita menghadapi gangguan asam lambung ini ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan ini adalah bagaimana ya tip-tipnya supaya kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul ya, dan kecemasan berlebih yang juga selalu muncul ini menjadi normal ya. Karena ketika kita itu secara pikiran juga sudah terkontrol ya, artinya pikiran negatif sebenarnya itu selalu ada ya, selalu ada dan bahkan tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dihapus, tetapi itu bisa disiasati bagaimana caranya supaya tidak mewarnai pikiran kita ya. Jadi tidak dominan menguasai pikiran kita, tetapi ada semacam balan lah ya antara negatif dan positif. Nah, itu caranya nanti memang harus melakukan beberapa tip ya, seperti yang pernah saya lakukan, dan akhirnya saya bisa bangkit dari penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, berikut ini adalah beberapa tip untuk mengurangi pikiran negatif dan kecemasan berlebih ya. Nah, tentunya pikiran negatif ya yang kita harapkan harus imbang dengan pikiran positif ya. Nah, itu tipnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama tip untuk mengurangi pikiran negatif dan kecemasan berlebih ya, yaitu yang pertama adalah lakukan kebaikan. Nah, kebaikan ini maknanya luas teman-teman ya. Mulai dari berpikir juga yang baik-baik ya, atau yang positif ya. Kemudian berkata juga baik, kemudian berbuat juga baik, mendengar juga hal-hal yang baik-baik ya, sampai dengan melihat pun itu juga yang baik-baik. Nah, ketika pikiran kita sudah diwarnai dengan kebaikan ya, termasuk indera kita juga dirangsang dengan hal-hal yang informasi tentang kebaikan, maka mindset pikiran kita nanti menjadi lebih dominan hal-hal yang positif teman-teman ya. Itu seperti itu. Jadi nah, bagaimana kita untuk berpikir baik ya pokoknya kita pikirkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan ya, itu seperti itu ya. Jadi selain itu juga kita harus mencoba ya berbuat baik ya. Berbuat baik itu juga luas sekali ya, kita berbuat baik kepada sesama tentunya ya, bahkan berbuat baik mungkin kepada alam ya, kepada mungkin binatang, tumbuhan, alam semesta. Itu pada dasarnya ketika kita banyak berbuat baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Nah, ketika yang kembali ke diri kita ini adalah hal kebaikan, maka yang muncul nanti adalah mindset kita itu menjadi positif teman-teman. Mengapa begitu ya? Ya karena hal yang negatif itu sudah tertumpangi oleh hal-hal yang
yang positif atau hal-hal yang bernilai kebaikan. Nah, dengan seperti itu nanti pikiran kita itu tidak lagi warnanya negatif, tetapi sudah imbang antara negatif dan positif itu. Nah, ketika sudah berimbang, nah akhirnya menjadi normal, teman-teman ya. Itu kita tidak selalu selalu menilai segala sesuatu itu yang negatif, itu seperti itu. Nah, ketika sudah imbang antara positif dan negatif ya, nah syukur sudah dominan positifnya, maka kecemasan juga tidak akan berlebihan ya. Ya, cemas juga tidak bisa hilang secara total. Semua orang hidup juga punya kecemasan. Bahkan orang yang tidak menderita asam lambung pun dia juga punya rasa cemas ya, tetapi tidak berlebihan seperti kita. Itu seperti itu. Jadi tujuannya kita adalah untuk bisa kembali ke titik normal saja, itu seperti itu ya. Jangan berlebihan itu. Nah, itu ya, maka kita dari pikiran dulu kita berpikir yang baik-baik ya, yang menyenangkan ya, yang positif. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian juga berkata, kita juga usahakan berkata yang baik-baik sehingga nanti energinya yang masuk ke dalam kita ini adalah energi yang baik, energi yang positif, teman-teman ya. Itu sadari saja, itu kita mulai dengan perkataan yang baik. Karena apa? Karena perkataan, perbuatan ya, pikiran ini adalah doa ya bagi orang yang terkena anxiety psikosomatik ya. Karena apa? Karena setelah terkena psikosomatik itu tubuh kita akan selalu merespon ya, merespon apa yang sedang kita pikirkan. Nah, ketika pikiran kita dalam posisi negatif terus ya udah responnya menjadi negatif di dalam tubuh kita, akhirnya rasa-rasanya menjadi sakit atau muncul beberapa sensasi itu. Tetapi ketika warna pikiran kita atau mindsetnya itu sudah positif, ya tubuh akan merasa segar, akan merasa nyaman. Itu seperti itu ya. Jadi pantulan dari pikiran sebenarnya, teman-teman. Itu ya, maka berpikir baik ya, berkata juga baik, kemudian berbuat juga baik. Nah, ini berbuat baik ya banyak hal lah ya. Lakukan saja. Pokoknya apa yang bisa dilakukan ya, yang membuat baik diri kita juga baik dari orang lain ya. Nah, itu kembangkan terus ya. Itu insya Allah akan kembali kepada diri kita sendiri ya, yang akhirnya merubah pikiran kita menjadi jauh lebih positif. Nah, juga akan mengurangi kecemasan yang selama ini ya, selama ini sering muncul di dalam jiwa kita, itu seperti itu. Nah, selain berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, itu juga mendengarkan yang baik-baik ya. Kadang kan kita mendengarkan apa saja ya, apa saja. Nah, itu kalau bisa, kalau itu memang hal yang sifatnya negatif ya, contohnya tentang bahaya penyakit, contohnya tentang mungkin kekerasan dan sebagainya, itu usahakan jangan didengarkan ya, ditinggalkan. Tapi kita dengarkan yang baik-baik ya, yang baik-baik. Contohnya misalkan siraman rohani ya, mendengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan dan lain sebagainya, itu ya, itu yang baik. Nah, itu bisa kita dengarkan nih. Nah, termasuk mendengarkan motivator-motivator. Nah, itu juga akan memberikan sugesti yang positif ya, bahkan akan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih semangat hidup ya, itu. Nah, selain mendengarkan yang baik-baik, juga melihat ya, melihat itu juga yang baik-baik ya. Nah, tentang melihat yang hal yang baik dan yang tidak baik ya, saya kira sudah kita tahu sendirilah. Silahkan ditelaah ya, dan itu dipraktekkan. Ketika kita bisa mempraktekkan kebaikan-kebaikan itu, insya Allah nanti akan merubah mindset pikiran kita jauh menjadi lebih baik, akhirnya menjadi lebih positif ya. Ketika mindset pikiran kita sudah positif, nah akhirnya kecemasan juga akan berkurang ya. Ketika kecemasan berkurang, otomatis asam lambung jauh menjadi lebih normal ya. Sensasi juga menjadi jarang ya, atau menjadi menghilang ya. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Nah, itu satu tip yang pertama ya. Jadi lakukan saja kebaikan itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk menunjang hal itu, tip yang kedua adalah
lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keluar rumah ya teman-teman ya, keluar rumah. Jadi kita tidak jenuh ya. Biasanya untuk teman-teman ketika masih banyak sensasi itu kan kecenderungannya paling nyaman ya, paling betah itu di rumah ya. Bahkan ketika sedang bepergian saja inginnya cepat-cepat pulang, ingin ke rumah. Nah itu kalau bisa dilatih, biasakan kita itu nyaman di luar rumah ya. Kalau kita sudah nyaman di luar rumah, nanti hal-hal seperti pikiran negatif, kemudian kecemasan berlebih ini juga akan terkurangi dengan sendirinya ya, dan akhirnya akan menjadi normal ya. Pokoknya biasakan saja ya, banyak di luar rumah ya. Di luar rumah itu artinya tidak harus jauh teman-teman ya, tidak harus kita bepergian jauh biar lama, itu enggak ya, tapi ya kegiatan di luar rumah mulai dari sekitar rumah kita sendiri. Mungkin kita di halaman rumah, mungkin di kebun belakang rumah ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti itu pun sudah jadi ya. Itu pokoknya usahakan jangan selalu standby di dalam rumah, apalagi mengurung diri di kamar ya. Itu akan menambah kecemasan dan pikiran negatif, karena yang dipikirkan ya hanya tentang sensasi, tentang diri kita. Tetapi kalau di luar rumah ini lebih memancing indera kita, pikiran kita untuk aktif berinteraksi dengan alam ya, sehingga ada warna baru yang masuk di dalam pikiran kita. Itu seperti itu ya. Maka usahakan lakukan saja ya, sering keluar rumah. Nah supaya tidak bosan ya, mungkin berpindah-pindah juga nggak apa-apa ya. Termasuk mungkin kalau selalu di sekitar rumah mungkin bosan ya, sedikit agak jauh nggak apa-apa ya. Mungkin bermain ke sungai lah, mungkin bermain ke sawah lah, mungkin bermain ke gunung lah, atau mungkin bermain ke pantai lah, atau mungkin bermain ke tempat-tempat wisata lah. Itu silahkan. Jadi usahakan pokoknya lebih banyak keluar rumah. Itu akan sangat membantu ya, dan akan merubah mindset pikiran kita jauh menjadi lebih mudah untuk berpikir positif teman-teman. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lakukan afirmasi positif teman-teman, kata-kata positif ya. Itu sesuai dengan kondisi kita. Ketika kita masih merasa cemas, merasa takut, merasa was-was, itu afirmasikan saja ya, afirmasikan saja ya. Walaupun mungkin ada sedikit sensasi, saya tidak cemas, saya tidak takut, saya tidak was-was ya, itu semua hanya ilusi dan halusinasi pikiran yang salah. Contohnya seperti itu. Ketika kita sudah bisa mengatakan ya, apalagi itu sering dikatakan, contohnya asam lambung tidak berbahaya, saya baik-baik saja ya, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah itu juga jiwa kita itu kan menjadi menjiwai seperti itu teman-teman. Karena makanya tadi saya katakan bahwa perkataan ya, perbuatan, pikiran ini adalah doa yang akan dikabulkan. Maka kita harus bermain kata-kata ya, bermain kata-kata yang positif, yang untuk kita. Makanya ketika sedang ada contohnya sensasi ya, langsung saja saya tidak apa-apa, saya tidak cemas, saya tidak takut, seperti itu saja. Misalkan sedang mau pergi ya seperti itu, saya berani, saya bisa, dan sebagainya. Itu katakan ya. Ini namanya afirmasi kata positif ya. Termasuk banyak berdoa itu juga afirmasi kata positif. Nah itu silahkan lakukan. Pokoknya yang membuat jiwa kita menjadi tegar ya, menjadi kuat ya. Nah itu afirmasi kata positif. Jadi obatnya jiwa ya ini bukan obat yang kita makan, tapi adalah siraman rohani atau pencerahan ya. Akhirnya kita menjadi seperti ada semangat baru di situ ya. Nah itu bisa ditimbulkan dari diri kita sendiri ya, karena kadang orang lain kan tidak selamanya atau tidak selalu ya untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan motivasi, itu kan terbatas ya. Tetapi kalau diri kita ini memang selalu harus kita gaungkan ya, afirmasi kata-kata positif itu. Pokoknya yang
Contohnya saya seperti ini ya, ketika misalkan saya entah itu sedang di rumah, entah sedang pergi kok ini kadang muncul sensasi ya, kadang ragu-ragu ya, misalkan untuk berjalan kadang juga ragu dan sebagainya. Saya kadang sambil berjalan itu sambil berkata, saya tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa, seperti itu. Nah, itu akhirnya menjadi kuat ya, menjadi semangat lagi. Itu betul ya, itu seperti itu. Nah, berkata itu keras ya boleh, kalau mungkin nggak ada orang kan keras juga aman gitu. Kalau ada orang kan nanti dikira, nah itu kok orang bilang sendiri, nah itu kan nanti dikira gimana ya, dikira orang gila ya. Nah itu kalau banyak orang ya dalam batin lah seperti itu. Itu juga akan menguatkan kita ya, dan akhirnya sensasi itu juga akan menghilang juga ya, itu hanya numpang lewat saja. Tetapi ketika kita semakin pikirannya negatif ya udah itu semakin kuat rasanya. Itu rahasianya seperti itu teman-teman. Jadi lakukan saja afirmasi kata positif. Oke ya. Itu tip yang berapa tadi ya? Yang ketiga ya, ya. Nah, kemudian yang keempat itu kita lakukan relaksasi teman-teman ya. Relaksasi itu supaya kita menjadi lebih santai ya, menjadi lebih santai, tidak tegang. Nah, akhirnya kita bisa berpikir positif ya, itu seperti itu. Nah, relaksasi ya hal-hal yang membuat kita menjadi damai, menjadi senang. Nah, itu lakukan saja ya. Contohnya mungkin yang hobinya karaoke, bolehlah sambil karaoke. Hobinya mendengarkan lagu, mungkin hobinya memasak, masak saja yang disukai, itu seperti itu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan, yaitu relaksasi namanya ya. Atau kita yang hobinya mungkin jalan-jalan, ya udah jalan-jalan saja, melihat-lihat pemandangan dan lain sebagainya ya, itu juga jauh menjadi lebih rileks. Nah, akhirnya pikiran tidak tegang sehingga kita bisa menjadi berpikir yang positif ya, dan kecemasan juga akan terkurangi karena kita rileks ya, karena kita tidak tegang, kita selalu sadar ya, selalu sabar ya, bahkan ikhlas menjalani katakanlah ya gangguan ini. Itu memang harus seperti itu teman-teman. Jadi kuatkan saja mental dan jiwa jiwa kita ya, supaya menjadi pikiran menjadi lebih positif ya, kecemasan juga menjadi normal. Itu seperti itu teman-teman. Oke ya. Kemudian tip yang berikutnya yang kelima ya. Ya, yang kelima ini lakukan kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Nah, ini sebenarnya supaya kita tidak bosan teman-teman, supaya tidak bosan dan kita di dalam melakukan kegiatan ini menjadi termotivasi. Nah, itu caranya memang kegiatan yang produktif ya. Yang produktif ya banyak sekali ya, intinya yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan lah. Itu kan menyenangkan kan, seperti itu. Nah, itu lakukan saja. Contohnya seperti saya ya, ketika di rumah itu mungkin setelah pulang kerja yaitu saya selalu kan merawat burung-burung ya, saya punya ternak burung ya. Nah, itu kan produktif juga ya, selain untuk hiburan saya ternyata juga menghasilkan dari itu ya. Nah, itu namanya kegiatan yang produktif tapi menyenangkan karena kegiatan itu sesuai dengan hobi ya, itu seperti itu. Nah, untuk yang teman-teman ya silahkan ya produktif dalam hal apa saja ya, sesuai dengan mungkin bidang dan hobinya masing-masing, silahkan lakukan saja. Itu jauh akan membuat kita pikiran jauh menjadi lebih positif ya, karena apa yang kita lakukan itu juga hal yang positif kan, seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang keenam, lakukan aktivitas normal ya. Aktivitas normal itu ya sesuai dengan kegiatan apa saja ya, apa saja yang seperti orang normal lah, sudah seperti itu. Karena kita tujuannya kan untuk menjadi normal kembali, maka kita berusaha melakukan hal yang bersifat normal ya. Walaupun ya mungkin hasilnya belum maksimal, yaitu wajar ya, karena kita kan dalam tahap katakanlah pemulihan ya, dalam tahap latihan. Itu sadari saja, kita tidak usah punya target yang harus
katakanlah maksimal sekali ya, tapi yang penting kita bisa melakukan dengan tujuan yang normal lah, seperti orang normal biasa, seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung gede anxiety psikosomatis. Dengan seperti itu maka pikiran kita jauh menjadi lebih positif dan kecemasan akan normal kembali. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.